Saya Ade Kafri, saya berasal dari UHAMK, program studi bimbingan konseling. Saya akan melakukan bimbingan kelompok di SMP di mana saya PTL. Dalam proses bimbingan kelompok ini, kita harus mengetahui beberapa aturan lain. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk jenis layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk menjadikan suatu dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok tersebut. Dalam bimbingan kelompok ada beberapa azas yang harus dipatuhi. Yang pertama ada azas kesukarelaan, di mana anggota kelompok itu sukarela dalam melakukan suatu bentuk aktivitas bimbingan kelompok. Yang kedua ada azas keterbukaan, di mana nanti anggota kelompok akan menyampaikan suatu pendapatnya dengan secara terbuka tanpa dipaksa oleh pemimpin kelompok. Yang ketiga azas rahasia, di mana azas rahasia ini mengutamakan yaitu merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah pribadi. Yang keempat, masalah azas normatif, di mana azas normatif ini mengungkapkan suatu pendapat. Apabila pendapat itu disetujui oleh pemimpin kelompok, maka anggota kelompok wajib untuk mengungkapkan suatu bentuk pendapat tersebut. Dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama, dalam topik bimbingan kelompok ada dua topik. Yang pertama, topik bebas dan topik tugas. Topik bebas itu adalah topik yang berasal dari masing-masing anggota kelompok. Sedangkan topik tugas yaitu di mana topik yang berasal dari pemimpin kelompok. Dan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, saya sebagai pemimpin kelompok, saya membuat suatu bentuk keputusan dalam penentuan topik, yaitu topik bebas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan yang satu ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada adik-adik yang sudah datang dalam bimbingan kelompok ini. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, atau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk supaya lancarnya kegiatan bimbingan kelompok ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kira-kira dalam bimbingan kelompok ini, adik-adik sudah tahu belum? Apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu? Belum tahu sama sekali? Oke, karena belum tahu, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis dari layanan bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk menjadikan atau menciptakan suatu bentuk dinamika kelompok agar adik-adik yang tadinya malu dalam mengungkapkan pendapatnya bisa mengemukakan pendapatnya secara luas. Yang tadinya diam-diam saja menjadi lebih aktif lagi. Dan yang tidak tahu tadinya sekarang menjadi tahu. Itulah dari bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok itu memiliki beberapa azas yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu adanya azas kesukarelaan, di mana adik-adik sukarela dalam melakukan aktivitas bimbingan kelompok. Yang kedua, keterbukaan. Adik-adik selalu terbuka dalam mengungkapkan pendapat. Jangan didiam-diamkan saja. Kalau seandainya adik memiliki pendapat tentang masalah sesuatu, silakan dikeluarkan pendapat yang kamu pikirkan itu. Yang ketiga, ada azas rahasia. Dan jika nantinya masalah-masalah pribadi yang adik ungkapkan dalam bimbingan kelompok ini, alangkah lebih baiknya jangan diuraikan kepada orang lain. Ini masalah pribadi, bukan masalah sosial dan lain-lainnya. Maka lebih dari itu, masalah pribadi ini tolong dirahasiakan sebaik mungkin, karena kita melakukan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir itu adalah azas kenormatifan.
di mana nantinya adik-adik mau mengungkapkan pendapatnya, mengajukan terlebih dahulu tangannya, ya. Dan jika Kakak persilahkan, maka adik-adik mengungkapkan pendapatnya, oke? Sebelumnya kita yang dari 8 kelompok ini, 8 anggota ini sudah kenal satu sama lain? Belum. Sudah? Tak kenal maka tak sayang deh. Oleh itu, kakak mau mengatakan, menjelaskan nama kakak sebagai pemimpin kelompok di dalam bimbingan kelompok ini. Oke? Nanti kita bergiliran dan merangkai nama kita sebaik mungkin. Oke? Mau? Mau. Oke. Nama saya Ade Kafri. Saya mahasiswa BK UHAMKA. Ya, saya di sini sebagai ketua pemimpin anggota kelompok. Ya. Dan adik-adik adalah sebagai anggota kelompok. Silakan, siapa yang mau mengenalkan namanya terlebih dahulu? Ayo, silakan. Nama saya Ayu, saya di kelas 74. Saya menjadi anggota kelompok bimbingan konseling. Oke, namanya Ayu. Setelah itu siapa? Siapa yang mau? Ayo, silakan. Saya Anissa, saya kelas 74. Anissa, kelas 74. Siapa lagi? Saya, Ya, nama saya Rido, di kelas 74. Saya ikut bimbingan konseling sebagai anggota. anggota Ya. Rido. Ya. Oke, siapa lagi? Nama saya Fatia, di kelas 74. Mengikuti bimbingan konseling sebagai Anggota Valia. Oke, siapa lagi? Silakan. Saya Maya, kelas 74, mengikuti bimbingan konseling sebagai anggota. Anggota kelompok. Maya. Ya. Siapa lagi? Ayo, silakan. Muhammad Krisna Rahmat, kelas 74. Saya mengikuti bimbingan kelompok ini sebagai anggota. Muhammad Krisna. Oke, Krisna. Siapa lagi? Nama saya Anissa Cahya, Anissa. kelas 74. Saya sebagai anggota bimbingan konseling. Oke, Anissa. Siapa lagi yang belum? Nama saya Muhammad Fauzan Habib, saya kelas 74, saya menjadi anggota bimbingan kelompok. Oke, Habib. Alangkah lebih baiknya kita rangkai nama kita, mau? Mau? Dimulai dari mana? Maya. Ayo, silakan. Maya. Ayo. Anissa lagi. Sebelah saya Ayo. Nama saya Ayu. Di sebelah kiri saya ada Kak Ade. Ayo, Ayu, Ade. Nama saya Ade. Di samping kiri saya Krisna. Nama saya Krisna, di samping kiri saya ada Fauzan. Nama saya Fauzan, di samping kiri saya ada Abdul. Nama saya Abdul, di samping kiri saya Nisa Cahya. Nama saya Nisa, sebelah kiri saya, di depan saya ada Maya. Oke. Maya, Valia, Anissa, Ayu, Krisna, Habib, Abdul, dan Anissa. Dari saya sendiri, Ade. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, apakah adik-adik sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya? Siap. Siap. Siap? Oke, di dalam bimbingan kelompok itu adik-adik harus ketahui ada 2 topik pembahasan.